Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Umi Duyani bersama teman saya Mutia Nurfaiza dan Tiffany Widianti dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah materi dengan judul Klasifikasi Ilmu menurut Al-Ghazali. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Badrul Munir Khoir selaku dosen mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Untuk pembahasan pertama mengenai biografi Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Al-Ghazali yang terkenal dengan Hujjatul Islam atau argumentator Islam karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan 1059 Masehi di Ghazalah, suatu kota kecil yang terletak di Tus, wilayah Khurasah, yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang pengrajin wol, sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya, taat beragama, dan mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya terhadap ulama dan mengharapkan anaknya menjadi ulama yang selalu memberi nasihat pada umat. Itulah sebabnya ayahnya sebelum wafat menitipkan Imam Al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad, ketika itu masih kecil, dititipkan kepada teman ayahnya seorang ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dan didikan. Meskipun dibesarkan dalam keadaan keluarga yang sederhana, tidak menjadikan beliau merasa rendah atau malas. Justru beliau sangat semangat dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Di kemudian hari, beliau menjelma menjadi seorang ulama besar dan seorang sufi. Untuk materi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Jadi, klasifikasi ilmu menurut Al-Ghazali sangat rinci, dan itu disesuaikan dengan masa ia hidup. Berikut uraian ilmu yang dihasilkan atas klasifikasi ilmu oleh Al-Ghazali. Yang pertama, ilmu atau pelajaran yang tergolong fardu ain. Ilmu ini artinya wajib bagi setiap individu muslim untuk mempelajarinya. Jika tidak mempelajarinya, maka berdosa baginya. Ilmu ini berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu yang tergolong fardu kifayah. Ilmu ini artinya wajib dipelajari oleh sebagian masyarakat Islam, tetapi bukan seluruhnya. Ilmu yang tergolong fardu kifayah meliputi ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan keagamaan misalnya 1. Ilmu kalam, 2. Ilmu fikih, 3. Ilmu tafsir, dan 4. Ilmu hadis. Sedangkan ilmu pengetahuan umum misalnya 1. Ilmu kedokteran, 2. Ilmu ekonomi, 3. Ilmu hukum, 4. Ilmu pengetahuan alam, 5. Ilmu politik, dan 6. Ilmu pertanian. Selanjutnya, apa saja syarat-syarat menuntut ilmu menurut Al-Ghazali? Etika menuntut ilmu menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah menyampaikan tentang etika peserta didik. Dalam hal ini, beliau menjelaskan keutamaan tentang pentingnya ilmu. Beliau menjelaskan bahwa puncak ilmu berada pada pengamalan terhadap ilmu. Dalam hal ini, pengamalan dianggap buah ilmu untuk bekal menuju akhirat. Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa tugas peserta didik yang dimaksud dalam kitab Ihya Ulumuddin yaitu: yang pertama, seorang peserta didik harus membersihkan atau mensucikan jiwanya dari akhlak yang buruk atau kotor dan sifat-sifat tercela. Yang kedua, seorang peserta didik atau siswa hendaknya tidak banyak melibatkan diri dalam urusan duniawi. Ia harus bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menuntut ilmu, bahkan ia harus menjauh dari keluarga dan kampung halamannya. Yang ketiga, hendaknya seorang peserta didik jangan menyombongkan diri dengan ilmu yang dimiliki, dan jangan pula menentang guru atau pengajar, tetapi menyerahkan seluruhnya kepada guru dengan menaruh keyakinan penuh terhadap segala hal yang dinasihatkan terhadapnya.
Yang keempat, hendaknya seorang peserta didik menghindarkan diri dari mendengar perselisihan-perselisihan pendapat di kalangan orang lain, karena sesungguhnya hal itu mendatangkan kebimbangan dan kebingungan. Yang kelima, hendaknya seorang peserta didik jangan menolak suatu cabang-cabang ilmu yang terpuji, melainkan ia harus menyelaminya sampai mengetahui tujuannya. Seorang murid atau peserta didik yang baik hendaknya mendahulukan mempelajari yang wajib. Yang keenam, hendaknya ia memusatkan perhatian terhadap ilmu yang terpenting, yaitu ilmu mengenai akhirat. Yang ketujuh, menuntut ilmu bertujuan menghiasi batinnya dengan hal-hal yang mengantarkan untuk mengenal Allah dan mendukungnya di dekat golongan tertinggi dari kaum muqarrabin, dan bukan bertujuan untuk mencari kepemimpinan dan harta benda dan kedudukan. Yang kedelapan, para penuntut ilmu hendaklah mengenal sebab untuk dapat mengetahui ilmu yang termulia. Yang demikian itu dikehendaki dengan dua perkara, yakni kemuliaan hasil dan kepercayaan dan kekuatan dalilnya. Yang kesembilan, para penuntut ilmu agar ingat kepada tujuan menuntut ilmunya, yakni menghiasi kebatinannya dan mempercantiknya dengan sikap keutamaan yang nantinya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, para penuntut ilmu harus mengetahui hubungan pengetahuan dengan tujuannya. B. Adab dan tugas murid menurut Al-Ghazali. Seorang penuntut ilmu harus beradab kepada guru dengan adab yang mulia. Adab-adabnya adalah mendahului salam dan penghormatan kepadanya, tidak banyak berbicara kepadanya, tidak berbicara sebelum gurunya bertanya, dan tidak bertanya sebelum mohon izin darinya, tidak menyampaikan sesuatu yang menentang pendapatnya, tidak mengisyaratkan sesuatu yang berbeda dengan pendapatnya sehingga kita merasa lebih benar darinya. Selain itu, adab penuntut ilmu juga tidak bermusyawarah dengan seseorang di hadapannya, tidak banyak menoleh ke berbagai arah, tetapi sebaliknya, kita duduk di hadapannya dengan menundukkan kepala, tenang, penuh adab, seperti saat kita melakukan sholat. Tidak banyak bertanya kepada guru saat beliau lelah atau sedang susah. Kita berdiri ketika dia berdiri, tidak meneruskan perkataan atau pertanyaan saat dia bangun dari duduk, tidak bertanya ketika ia di jalan sebelum sampai di rumah, tidak berburuk sangka kepada guru dalam tindakannya yang kita anggap mungkar secara lahir, karena pasti dia lebih memahami rahasia-rahasia dirinya sendiri. Untuk materi yang terakhir yaitu bagaimanakah metode berpikir ala Al-Ghazali? Di dalam memahami ilmu, Al-Ghazali mendasarkan pemikirannya pada ajaran-ajaran agama Islam. Oleh karena itu, sebagian ahli mengatakan bahwa epistemologi Al-Ghazali adalah epistemologi Islam. Al-Ghazali menganggap tidak ada ketuntasan pemikiran aliran-aliran itu dalam memahami hakikat kebenaran dan mereka hanya sampai pada tingkat kemampuan manusiawi semata-mata. Sekalipun demikian, Al-Ghazali tetap mengakui keberadaan indra dan akal. Akan tetapi, kedua instrumen insaniah itu sangat terbatas daya capainya dan tidak mampu menjelaskan kebenaran secara hakiki. Bagi Al-Ghazali, kebenaran bukan hanya terbatas pada kebenaran indrawi, tetapi di balik kebenaran yang nyata itu, terselip suatu kebenaran abstrak yang nyata pula. Kebenaran konkret disebut sebagai pengetahuan muamalah, yaitu pengetahuan yang dapat ditulis secara sistematis dan berhubungan dengan kata-kata, yakni hal-hal yang dapat diterima dan dipelajari dari orang lain. Sedangkan kebenaran abstrak disebut juga pengetahuan mukasyafah, yaitu pengetahuan yang sulit ditembus dengan kata-kata, tidak dapat diungkap dengan pembicaraan, dan tidak mampu indrawi menjamah dan tidak kuasa akal meluluskannya. Bahkan hakikat ilmu menurut pandangan Al-Ghazali
mengandung makna menghilangkan pengertian ilmu secara terpisah. Karena sentralisasi ilmu ada pada Tuhan sebagai pemiliknya dan manusia sebagai pengembangannya. Sehingga jelas tercipta hubungan dua arah, yakni ilmu untuk Allah dan ilmu untuk manusia oleh manusia yang berproses pada Allah. Epistemologi versi empiris dan rasionalisme yang berprinsip bahwa ilmu pada hakikatnya merupakan ilmu insaniah, hasil olah pikir dan daya tangkap indrawi manusia dan lepas dari hal yang transenden. Sedangkan Al-Ghazali bersifat transendentalisme ilmiah. Oleh karena itu, jika dipertajam lagi, Al-Ghazali sebenarnya memahami ilmu ini lebih mendalam. Dalam pengertian ilmu itu satu, tetapi memiliki disiplin yang multidisipliner sebagaimana dalam klasifikasi ilmunya, yakni adanya ilmu-ilmu agama, bahasa, furu, dan filsafat di mana setiap penuntutnya bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuan manusia. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Imam Al-Ghazali. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.